dan segala nikmat karunia yang telah melimpah dan tercurah kepada kita hingga kesempatan sore hari ini dengan berbagai nikmat yang tidak terhitung. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia termasuk kita sering melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Bagaimana Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, nikmatani maqbul bima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Wahai Abu Dzar, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah kita pada sore hari ini dengan karunia Allah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai hari ini. Demikian juga kita diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Cibukari yang tercinta. Maka selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mungkin bertempat tinggal jauh dari kampung Cibukarian. Ahlan wa sahlan. Inilah Masjid Cibukarian yang tiap tahun di bulan Ramadan menyelenggarakan pasar sore kampung Ramadan. Tentu kita yang pada sore hari ini dikaruniai kesehatan dan kesempatan, kita perlu bersyukur, apalagi kita masuk ke hari ke-20 di mana Nabi dalam hadisnya menyatakan 10 hari yang terakhir itu adalah itqun minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Setelah sebelumnya termasuk 10 hari yang kedua adalah maghfirah dan 10 hari yang pertama adalah rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memang bulan penguatan bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mirip tapi yang kita punya semua ini. Kadang-kadang kita lihat baterainya sudah tinggal 5% atau mungkin 2%. Nah, saatnya kita harus dicas ya. Sehingga nanti baterainya bisa meningkat lagi, bisa kembali ke angka 20, 30, 40 dan seterusnya sampai bisa 100. Maka demikian pula dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan penguatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan pemberdengan bagi kita semua. Maka segala sesuatu yang merupakan ibadah dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya hendaklah kita maksimalkan untuk bisa kita laksanakan. Dalam arti apa-apa yang memang menjadi larangan saat berpuasa, maka hendaklah larangan itu betul-betul bisa kita tinggalkan. Termasuk pembicaraan yang tidak berguna, pembicaraan yang bisa merusak, termasuk pembicaraan yang porno dan sebagainya, itu adalah kita tinggalkan. Termasuk menipu, berbohong, riba, adalah kita tinggalkan. Itu tidak membatalkan puasa kita, tapi akan bisa merusak nilai pahala. Ibarat orang bercocok tanam, menanam padi di sawah, mungkin dia sudah memiliki bibit yang bagus, dia sudah mengairi dengan air yang cukup, sudah mencabuti rumput, dan sudah merabuk dengan pupuk yang bagus. Tapi ada yang lupa, yang dia tidak menyemprot dengan obat-obatan anti hama, termasuk anti worm, sehingga tanaman itu tumbuh sampai besar, tapi ketika saatnya panen tidak ada yang bisa dipanen kecuali hanya jerami atau gamen, karena tidak ada biji padi yang tumbuh dan selamat karena dia sudah dimakan oleh orang atau orang sangit. Nah, itulah
ibarat kita berpuasa adalah menjaga, bukan hanya apa-apa yang bisa membatalkan, seperti dengan sengaja makan dan minum, ya, atau yang sudah berkeluarga berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi apa-apa yang bisa merusak nilai pahala puasa itu harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Disitulah kemudian sering dikatakan tidurnya orang berpuasa itu beribadah. Artinya daripada tidak tidur, daripada tidak tidur kemudian membicarakan orang lain, bergibah, menipu, berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, tidur itu lebih menyelamatkan. Tapi lebih baik lagi adalah melaksanakan amalan-amalan yang menjadi rangkaian dari ibadah puasa itu sendiri, termasuk membaca Al-Quran atau baca Al-Quran, banyak melaksanakan amal-amal kebaikan, di antaranya ibadah sedekah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita ini bisa menjadi hamba Allah yang rajin dan giat untuk ke masjid. Seperti pada sore hari ini masjid kita menjadi penuh, dan masjid Jogjakarta ini 5 waktu insya Allah penuh jamaahnya. Dan itulah yang memang selalu kita targetkan di setiap waktu. Masjid Jogjakarta ini ramai, bukan hanya di saat sholat, tapi juga di antara waktu-waktu sholat masjid ini menjadi makmur. Apa manfaat kita kalau bisa makmurkan masjid itu? Kalau punya sampai untuk sampaikan, satu yakni orang yang rajin atau giat memakmurkan masjid, giat untuk hadir di masjid, maka dia termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan atau naungan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan itu, satu di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu hamba Allah yang hatinya selalu terkait ke masjid. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memberi catatan tentang rajulun ini adalah orang yang memang mencintai masjid dan selalu di sana atau di masjid itu untuk melaksanakan sholat beserta kegiatannya. Jadi kalau kita sering ketemu dengan teman kita di masjid, entah di masjid Jogjakarta atau di masjid yang lain, nah itu tandanya memang kita ini cinta kepada masjid kita. Tapi kalau ketemunya di tempat lain, di tempat arena Abu Jago, atau ketemunya di tempat gedung, di tempat karaokean, nah itu berarti dia memang hobinya seperti itu. Tapi kalau kita sering ketemu dengan teman-teman di mana? Di masjid, itu menandakan bahwa kita ini termasuk ahli masjid. Dan itulah yang insya Allah nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, di saat tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manfaat kita untuk memakmurkan masjid. Yang kedua, bahwa dengan memakmurkan masjid itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu, berwudu dari rumah dan menyempurnakan wudunya, lalu dia berjalan untuk menunaikan sholat di masjid bersama dengan jamaah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Luar biasa. Jadi kita ini berwudu dari rumah, berangkat ke masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain dinyatakan, barang siapa yang berangkat ke masjid, maka tiap langkah kakinya itu yang pertama akan diberi 1 pahala, dan yang kedua akan dihapus 1 dosanya, dan yang ketiga akan diangkat 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan keutamaan ketika kita ini mau memakmurkan masjid. Maka dinyatakan khairul buqa'i al-masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kemudian yang keempat, bahwa
Dengan kita sering bertemu di masjid, maka akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita yang hadir di masjid. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ini rajin berangkat ke masjid, berinteraksi, berkomunikasi dengan jamaah, maka insya Allah akan tumbuh rasa kasih sayang di antara jamaah itu. Yang nanti efeknya apa? Efeknya ketika kita ini mendapatkan musibah atau kesulitan, maka insya Allah akan dibantu oleh teman-teman rekan-rekan kita yang ada di masjid. Seperti Jawa Barat ini, alhamdulillah, bagi yang berada di garis yang sudah ditentukan oleh Tahmid, maka 387 kepala keluarga itu akan mendapatkan bantuan sembako setiap bulannya. Bahkan kalau di masjid ini ada sandal yang hilang, lapor ke takbir, insya Allah akan diganti dengan sandal yang sama yang hilang tadi. Kalau sepatu bagus, kalau sepatu insya Allah juga akan diganti dengan sepatu yang baru sesuai dengan sepatu dia. Jadi kalau dulu itu sering dipesan sama ibu sama bapak, kalau ke masjid jangan pakai sepatu sandal yang bagus, di sini tidak apa-apa pakai sepatu sandal yang bagus. Nanti kalau hilang akan diganti oleh takbir. Kalau sepeda gimana? Kalau sepeda yang insya Allah juga akan diganti dengan sepeda yang baru, insya Allah. Yang belum bisa adalah kalau ke masjid kehilangan istri. Silahkan cari gantinya sendiri-sendiri ya. Yang kelima adalah dengan bertemu dengan jamaah, kemudian kita bersalam-salaman, maka Allah akan mengampuni dosa di antara kita yang saling bersalam-salaman. Dan itu hadis menyatakan, tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu lalu bersalam-salaman kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Jadi oleh karena itu, kita ini kalau di masjid ibaratnya jangan seperti jamaah bis kota atau Trans Jogja, ya, bisnya penuh tapi tidak saling kenal. Harusnya seperti kalau kita naik andong itu, ya, atau naik kereta mini. Jadi satu rombongan itu kenal, saling mengenal, ya, ta'aruf. Ya. Jangan sampai di antara jamaah ini tidak saling mengenal. Maka di Jawa Barat ini dibudayakan kalau bertemu itu ya salam-salaman, kemudian bertanya gimana kabarnya, sehingga ada komunikasi dan mereka akan saling mengetahui. Bahkan ada jamaah yang lama tidak nampak, ditanyakan, si Fulan kok lama tidak nampak? Oh, barangkali sakit, mari kita tengok. Itulah yang diperintah oleh Rasulullah, bahwa fungsi masjid itu adalah supaya kita ini saling bisa mengenal dan pada akhirnya bisa saling tolong-menolong. Bata'awanu ala birri wa taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah masjid ini juga sebagai tempat di mana kita saling tawasul atau tawasul bisor, saling nasihat di dalam kesabaran, ya, dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah karena yang ke masjid ini adalah orang-orang yang baik, maka bertemunya orang-orang baik ini akan menjadikan kita semakin semangat dalam berbuat kebaikan. Nabi menyatakan, kalau kamu berteman dengan orang baik, maka itu seperti kamu berteman dengan penjual minyak wangi. Karena kamu kalau tidak membelinya, kamu akan dapatkan harumnya minyak wangi. Dan kalau kamu berteman dengan orang yang jahat, orang yang buruk, maka seperti kamu berteman dengan pandai besi, karena kamu akan kena siraman api dari besi yang dibuat itu. Nah, demikian juga di masjid ini. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa, berteman dengan orang-orang yang soleh-solehah, maka insya Allah akan tambah semangat kita untuk berbuat kebaikan. Maka akan disempurnakan di situ dengan apa? Dengan kita ini saling nasihat-nasihati. Misalnya mengingatkan bahwa ini sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi mari kita siap-siap untuk iktikaf. Iktikaf adalah apa? Berdiam di masjid dalam keadaan
suci dari hati secara kecil, dan kemudian berzikir atau banyak berdoa dengan doa yang maksud, yakni Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita mengingatkan bahwa Al-Quran itu luar biasa sebagai mukjizat dari Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu menjadikan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi istimewa. Misalnya buah, banyak buah di mana-mana. Di Indonesia banyak buah Jepang, di sini ada buah Selarong, tapi di Mekah ada buah Hirok. Itu menjadi tempat ziarahnya jamaah yang apa? Yang berhaji maupun berumrah. Karena apa? Disitulah tempat turunnya Al-Quran pertama kali. Kemudian apa? Kemudian di situ ada kota Mekah. Kota Mekah menjadi terkenal karena apa? Disitulah Rasulullah itu berdakwah pertama kalinya, dan kemudian berhijrah di Madinah dan kembali lagi ke Mekah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan Al-Quran juga, semua bulan itu baik, tapi bulan yang istimewa ada, yaitu bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah semua malam itu baik, tapi ada malam yang istimewa, malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kenapa bisa lebih mulia dari 1000 bulan? Yang artinya kalau kita ini beribadah di dalamnya semalam, maka nilainya lebih dari peribadatan kita lebih dari 1000 bulan, yang berarti seumur manusia secara normal. Karena di malam itu turun Al-Quran. Jadi luar biasa, Al-Quran itu mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang ada dari para nabi dan rasul. Oleh karena itu marilah kesempatan yang baik bagi kita di bulan Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Quran. Untuk saat ini cukuplah kita itu tadarus Al-Quran. Sementara untuk tadabburnya nanti setelah selesai di bulan Ramadan kita tidak mentadaburi Al-Quran, memaknai kemudian mengamalkannya. Tapi di Ramadan ini mari kita hatamkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran sebanyak mungkin, karena itu merupakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di saat bulan Ramadan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu lagi 20 hari Ramadan 1442 Hijriah kita lewati. Artinya 23 dari bulan Ramadan telah kita lewati. Maka kita berharap kita senantiasa mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika 20 hari yang kita lewati menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sisa yang ada, dari waktu yang ada 10 hari ke depan, ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan itu untuk senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir menjelang buka puasa ini, kembali kami mengingatkan untuk memanfaatkan waktu kita aktifkan sejenak alat komunikasi dengan media sosial, dengan dunia luar. Kita fokus
tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasultu billahi wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahmanallahu wa khalatil umur wa sadaqatul insyaallah. Hai